Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Damai di hati, kabar sukacita, Anda dan saya pribadi yang dikasihi. Masuk surga adalah orang-orang yang diampuni. Hari kemarin jatuh, hari ini bangkit lagi. Yuk, dalam nama Yesus. Manusia ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kau masih ada waktu, melayanilah, sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Dari dunia ini pasti akan kecewa. Jangan membenci, jangan
Jangan menutup pintu bila kurang. Tetap semangat, jangan membenci, jangan sombong, jangan iri. Pilih damai hari ini. Kalau jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Jangan simpan dendam lagi. Biar kasih yang memimpin. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali. Jadi baik, jadi rendah hati. Saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu. Cuma kasihmu. Bukan nama, bukan tahta, hanya iman. Hey! Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Jangan simpan dendam lagi. Biar kasih yang memimpin. Hidup ini gunakan kesempatan waktu yang ada. Hidup di dunia cuma sementara. Kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Yang terberkati dengan nyanyian pengharapan kemenangan pengampunan ini, silakan di-share, bagikan biar mereka semuanya boleh bangkit, boleh optimis, boleh percaya bahwa hidup hari esok ada kesempatan supaya mereka juga boleh punya hati yang bersukacita, gembira. Amin. Let's go. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau benci, ampuni. Umur manusia ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kau masih ada waktu, melayanilah. Sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Dari dunia ini pasti akan kecewa. Jangan membenci, jangan sombong.
lepas semua beban, hidup berdamai, mari mengampuni. Kalau jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga jangan simpan amarah lagi. Biar kasih yang memimpin. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali. Jadi baik, jadi rendah hati. Langkah kita tak selalu kuat, maka belajar untuk menguatkan. Bila punya, jangan menutup pintu. Bila kurang, tetap semangat. Jangan membenci, jangan sombong, jangan iri. Pilih damai hari ini. Jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Jangan simpan dendam lagi. Biar kasih yang memimpin. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali. Jadi baik, jadi rendah hati. Saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu. Cuma kasihmu. Bukan nama, bukan tahta, hanya iman. Harus kau jaga. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Jangan simpan dendam lagi. Biar kasih yang memimpin. Hidup ini singkat. Gunakan kesempatan waktu yang ada. Hidup di dunia cuma sementara. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi.
terberkati, ada kekuatan baru dalam puji-pujian, dan pastikan hari ini nanti kalau kemarin Pastor udah share pujian aliran kesembuhan dalam versi nyatanya dan semalam, dan hari ini akan kita rilis untuk jadi berkat Kristen di Indonesia, aliran kesembuhan. Saya beri judul ini lagu Press Aliran Kesembuhan, biarlah setiap orang juga boleh mendengar dan mereka boleh merasakan aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus yang sudah sembuhkan saya. Oh ya, dan jangan lupa di thumbnail YouTube hari ini salah satu kesaksian kanker darah sembuh, dan ini kejadiannya di kota Balikpapan, diadakan di Rumah Sakit Kanujoso, dan Anda bisa lihat di TikTok, di Facebook, di Instagram, thumbnail YouTube live ini ya. Aliran kesembuhan itu menyembuhkan kanker darah ya. Biarlah setiap orang mendengarkan pujian ini, mereka boleh mengalami aliran kesembuhan bagi yang sakit. Amin. Tuhan Yesus, aku percaya janji-Mu hidup di tubuhku. Dalam lama Engkau bertahan, ada kuasa dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir terus sampai aku sembuh oleh kasih-Mu. Saat lagu mulai berbicara, ku rasakan damai menenangku. Setiap sakit Kau yang tahu, ku pegang firman-Mu selalu. Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir terus sampai aku sembuh oleh kasih-Mu.
Yeay! Senang sekali di hari ini, Pastor rasanya lebih rileks, lebih santai karena ini adalah hari Sabtu. Harap Bapak Ibu juga bisa menikmati dan Anda tidak perlu tunggu harus saya doa secara khusus, tapi dalam puji-pujian mengalir kasih, mengalir pemulihan. Saya saya juga pertama kali dengar sebetulnya kalau saya hadirkan ini baru yang kedua kali, tetapi dalam perjalanan pelayanan penyembuhan ini bukan hanya bicara soal sakit penyakit, tetapi juga bicara soal pemulihan. Dan salah satu lirik yang ketika engkau dengar, rasanya kalau engkau simak pujian ini, lirik ini, saya beri judul Yang Terkasih. Ini adalah kisah nyata, cuma namanya saya sembunyikan dari pemirsa sendiri sebetulnya yang mengirimkan kisah hidupnya. Ya, jadi berikut pujian yang saya juga baru dengar 2 kali, tapi rasanya pujian ini akan menyentuh banyak orang. Ini pujian tidak biasa, Anda pun dengar mungkin kaget, karena ini betul-betul kisah nyata, ditulis langsung dari ketikan pengirim chat ke saya, dan saya sedikit menghilangkan yang pribadi-pribadi supaya bisa menjadi umum, dan saya persembahkan pujian ini untuk supaya setiap keluarga di Indonesia, khususnya orang percaya, saling menghargai satu dengan yang lain, saling bisa mengenang kisah-kisah yang indah, dan juga kenangan itu akan membuat seseorang bisa tetap kuat melewati badai, topan, dan gelombang dalam hidupnya. Perjalanan hidup tidak selalu indah, pasti ada onak dan duri, tantangan. Jadi kurang lebih sinopsisnya pujiannya seperti ini, dan biarlah pujian ini akan menjadi pujian untuk membawa kita masuk dalam renungan sabda firman Tuhan. Baca Alkitab, mau nggak dengar? Saya sih pribadi mau banget, tapi ini jelas ini pujian belum jadi, ya. Belum jadi, tapi saya rindu sekali karena saya juga baru dengar yang kedua kali sebentar ini. Saudara nanti tolong review, ini belum jadi, nanti mungkin akan ada sedikit disesuaikan, tetapi ini kisah nyata. Hampir semua puji-pujian yang Tuhan kasih itu kisah nyata, makanya yang dengar itu bukan hanya sekedar dengar tapi tersentuh karena ada impartasi, ya. Jadi nyanyian berikut ini sebelum sambut firman Tuhan, ini kisah nyata langsung dikirim oleh pesaksi, namanya saya sembunyikan dan beberapa saya edit supaya bisa menjadi umum, tidak ke personal tapi bisa menjadi berkat, ya. Masalah beban itu bisa menjadi yang berat bisa menjadi berkat, tinggal tambah K di tengahnya, berat menjadi berkat, ya. Pujian ini saya persembahkan untuk setiap orang biar mereka mendengar dan mereka tahu bahwa ada kasih dalam Tuhan yang sanggup membuat tetap bertahan teguh meskipun lewatin badai dan gelombang. Yang terkasih, spesial untuk Anda yang mendengar live hari ini
Ini adalah perdana meskipun masih mentahnya, ya. Nanti tolong sambil dengar, sambil review. Saya mau lihat review Anda sekalian. Lalu saya akan bacakan Alkitab, lalu kita masuk dalam doa-doa. Tapi saya percaya sekalipun doa khusus belum kita laksanakan, tapi Anda yang buka hati, ada kuasa dalam puji-pujian. Yes, yang terkasih, selamat menikmati kasih Tuhan. Yang terkasih, jika hari ini aku diminta untuk menceritakan tentang perjalanan hidup kita, mungkin aku tidak akan mampu menceritakannya tanpa air mata. Karena di dalam perjalanan ini ada begitu banyak kenangan, cinta, perjuangan, luka, tawa, dan harapan yang pernah kita bangun bersama. Aku masih mengingat bagaimana Tuhan mempertemukan kita dengan cara yang sederhana, namun begitu berarti. Dari sebuah perkenalan yang mungkin saat itu terasa biasa saja, ternyata Tuhan sedang menulis cerita besar hidup kita. Cerita tentang dua orang yang akhirnya saling mencintai, saling menjaga, dan membangun sebuah keluarga. Terima kasih karena pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Terima kasih untuk setiap kenangan yang pernah kita lalui bersama, untuk setiap perjuangan, untuk setiap pelukan, perhatian, dan cinta yang pernah ada di antara kita. Dan sebesar apapun masalah yang pernah datang dalam hidup kita, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa aku pungkiri. Aku bersyukur pernah memiliki kehidupan bersamamu. Aku bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Mungkin hari ini perjalanan kita tidak lagi semudah dulu. Ada banyak luka yang sulit dijelaskan, ada banyak kecewa yang tidak sempat disampaikan, dan ada banyak jarak yang perlahan tumbuh di antara kita. Tapi jauh di dalam hatiku, aku selalu membawa doa yang baik untukmu. Aku hanya ingin kamu tahu, di balik diamku, di balik
tidak ingin berdebat. Mungkin kamu sedang terluka dan sedang mencoba menjaga diriku agar tetap kuat demikian keutuhan kita. Aku percaya tidak ada perjalanan bahtera kehidupan yang benar-benar sempurna. Tapi aku juga percaya cinta yang pernah tulus tidak akan pernah benar-benar hilang begitu saja. Terima kasih sudah pernah hadir dalam hidupku. Terima kasih tetap menjadi bagian terbaik hidupku. Terima kasih untuk semua kenangan yang akan tetap hidup di dalam hati ini. Sampai kapanpun aku menyayangimu. Sampai aku menutup mata, selalu sayang padamu. Sampai aku menutup mata ini, sayangku hanya untukmu. Langsung kita jadi baper ini. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah setiap mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap orang-orang yang percaya. In Jesus' name. Amin. 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 Halo semuanya, shalom. Apa yang Anda rasakan dalam suasana puji-pujian tadi? Sebelum Pastor akan membacakan 2 ayat dari Alkitab. Saya pribadi nih rasanya sangat tersentuh ya. Bagaimana dengan Anda? Kalaupun ini ada talenta, kasih karunia Tuhan, ini semua adalah berkat Tuhan. Tuh, pada merinding, ada yang menangis. Ya, saya sangat terberkat. Terima kasih Pastor. Saya sangat tersentuh. Iya. Saya bersyukur sama Tuhan berkat doa-doa Bapak Ibu hari ini Pastor dimampukan untuk bisa menjadi berkat juga ya di dalam syair, sehingga orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan gitu lewat syair, bukan hanya sekedar layanan doa, tapi juga sharing kesaksian hidup, dan juga syair-syairnya itu boleh menyentuh. Betul sekali, syairnya sangat menyentuh. Karena ini akan kita mulai mendasari firman-Nya. Banyak orang nervous hadapi sesuatu dalam hidupnya, baik untuk maju, baik untuk next level, ataupun dalam masa tantangan, ataupun ujian, ataupun ketika dalam situasi lembah kekelaman.
Ayat yang saya akan bacakan adalah ayat-ayat emas yang saudara perlu catat, ingat, dan biarlah jadi pegangan hidup kita selama di dunia yang singkat ini. Ya, tercatat yang akan saya baca terambil dari firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 12 sampai ayat 13. Saya berdoa bagi orang-orang yang sakit mendengar ini, entah Anda, mama, papa, atau anak sedang sakit, atau oma, kakek, nenek, engkong, atau yang terkasih, seperti pujian tadi saya beri judul yang terkasih. Bagikan ayat ini kepada mereka dan bilang, kamu bisa, kamu kuat, kamu mampu, kamu akan menang, kamu akan melewati masa kritis ini karena firman Tuhan. Baik, silakan disebar, di-share sebanyak-banyaknya. Ayat-ayat ini biar orang boleh bangkit, mereka boleh kuat, mereka boleh berdiri sebagai orang benar dan menjadi pelaku firman Tuhan dan berbuah-buah. Yang lalu biar berlalu, hari ini kita mau hidup baru. Karena Yesus kasih kesempatan kita napas, Yesus mau kita untuk berbuah untuk kemuliaannya. Yes, sudah dibagikan, makasih, let's go. Ada tertulis dari Filipi 4 ayat 12-13, saya baca dan selamat mendengarkan pemirsa yang terkasih. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi ini sudah kita melihat ayat ini sudah kolaborasi, baik kenyang maupun lapar, suka maupun duka, itulah kehidupan. Namun ayat 13 dan ayat ini sudah kita juga senang dengar pujiannya, sangat menguatkan. Ayat 13 berkata dari Filipi pasal 4, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah engkau hari ini hadapi ujian, merasa tidak percaya diri? Segala perkara you can do the best. Apakah hari ini engkau mungkin harus masuk kemo dan engkau takut kalau kemo ini membuat engkau sembuh? Segala perkara dapat engkau lewatin bersama Tuhan. Apakah hari ini engkau sudah dalam posisi sulit dan kau ingat waktu tempo dulu Tuhan tolong, tapi hari ini kelihatannya kok mepet sekali? Ayat ini menguatkan Anda. Engkau pernah kenyang, mungkin hari ini engkau sedang lapar. Engkau pernah bahagia, mungkin engkau sedang susah hari-hari ini. Tapi ingatlah bahwa ketika engkau andalkan Tuhan Yesus, segala perkara dapat kita tanggung, kita lewatin. Dan Tuhan berkata, kamu bisa karena aku beserta engkau. Anda yang sedang terbaring sakit hari ini, mungkin dengan vonis dokter yang menakutkan, atau yang terpapar terinfeksi sel kanker, dan dokter berkata sudah menyebar, tetaplah berpegang pada salib Yesus, karena segala perkara dapat kita menang karena Yesus memberi kekuatan kepada setiap kita. Kira renungan singkat ini menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau iringi ayat suci ini dengan lagu yang tentu saudara sebagian besar sudah tahu, dan biarlah lagu ini, pujian ini, nyanyian ini menghantar kita sebentar
masuk dalam berkat doa penyembuhan dan juga berkat air minum dan minyak. Banyak sekali yang minta saya kirim, saya tidak mengirim dan tidak menjual. Banyak mau beli, tukar dengan nilai untuk supaya air doanya saya kirim, saya tidak kirim, tidak jual. Saya semua arahkan ikut live saja ya. Untuk layanan doa tidak perlu datang, nggak perlu ketemu, ikut live saja ya. Kecuali saudara mau datang kebaktian, ada. Kalau pastor di Balikpapan, ada kebaktian minggu jam 8 pagi satu kali saja ya. Dan besok hari Minggu saya ada di Balikpapan. Minggu depan nanti saya update lagi besok setelah kebaktian. Baik, pujian segala perkara menghantar setiap kita untuk masuk dalam doa-doa dan juga berkat air minum dan minyak. Pastikan kalau ada di antara saudara punya orang tua, mama, papa, mau didoakan, biarlah mereka disiapkan sejak sekarang ini. Puji Tuhan. Yes, aku bisa, aku kuat, aku akan menjadi pemenang karena Tuhan beserta aku. Segala perkara dapat bertanggung dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Kesetiaanmu Tuhan itu loh luar biasa banget. Dulu, hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus firman-Nya ya dan amin. Setia. Kesetiaanmu Tuhan sungguh amat luar biasa. Ya perkara Tuhan Yesus bekerja. Segala perkara aku bisa lakukan terbaik karena Tuhan beserta aku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dan kita juga akan siapkan sebentar air minum dan minyak agar setiap Bapak Ibu yang membutuhkan air doa dan minyak bisa engkau gunakan airmu sendiri. Nanti setelahnya kita akan memberkati. Let's pray. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena anugerah-Mu kami boleh ada dan menyembah-Mu. Diberkatilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati datang kepadamu dan setiap jiwa boleh mengalami kasih dan kesembuhan. Sebab hanya dalam Engkau Tuhan Yesus saja yang memberi kami kedamaian. Saya berdoa bagi setiap mereka sudah dengar sabda firman Tuhan, diberkatilah kalian semuanya. Dan saya berdoa khusus nih bagi Anda yang sedang alami sakit, mari tumpangkanlah tangan Anda di dadanya seperti ini. Dan kasih karunia Tuhan menyertai doa-doa ini. Doa penyembuhan saya ucapkan, diberkati setiap Anda yang tumpangkan tangan di dadamu.
segala sakit penyakit yang ada di tubuhmu saat ini juga diberkati dengan kesembuhan ilahi, mengalir aliran kesembuhan. Semua organ-organ tubuh Anda dipulihkan. Negatif kanker, negatif tumor, negatif penyumbatan, negatif virus, jamur bakteri di darah Anda, negatif. In Jesus' name. Hingga mereka merasakan, dan setiap jiwa yang saya layani ini sekarang ini akan jadi kesaksian hidup bagaimana Tuhan memberikan jamahan di dalam kesehatan mereka. Bagi orang-orang yang terikat oleh belenggu, tekanan, beban yang berat, saya ucapkan doa ini, free in Jesus' name. Artinya Anda dibebaskan dari setiap beban yang berat yang sedang engkau alami. Sebelum saya ucapkan kalimat berkat free tadi, dan saat ini juga, baik nafasmu, baik ketika engkau mulai berdiri, ada kelegaan dan sukacita, ada semangat yang baru mengalir di setiap tubuh Anda untuk melangkahkan di hari yang baru ini dengan optimis dan semangat dan kepastian karena ada iman kepada firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala yang sudah Tuhan beri kepada kami, dan secara khusus berdoa juga untuk setiap orang-orang yang sedang butuh pemulihan, seperti pujian tadi yang terkasih. Saat mereka melewati gelombang, saat mereka ada di lembah kekelaman, saat mereka sedang ada dalam onak dan duri, saya berdoa lewat kopakan doa ini, setiap Anda boleh melewati masa-masa itu, setiap fase sulit yang sedang kita lewatin, kita mampu karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya percayakan hal ini dan saya ucapkan, hai engkau sekalian yang saya doakan, percayalah, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosamu. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada segala beban masalah hidup Anda. Terimalah kasih karunia-Nya dan pulihlah saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Wow, keren sekali. Saat doa-doa, urapan Tuhan mengalir dan menyentuh jiwa-jiwa yang sedang sangat membutuhkan doa dan penyembuhan. Dan cek tubuh Anda, saya percaya, dan Anda akan bersaksi bagaimana aliran kesembuhan mengalir lewat pelayanan live streaming ini. Anda disembuhkan karena kuasa Tuhan yang terjadi tidak dibatasi ruang dan waktu, sekalipun lewat layar kaca Anda, handphone Anda, televisi Anda. Aliran kesembuhan sudah mengalir, menjamah Anda sekalian. Puji dan syukur, amin. Anda akan saya ajak untuk diberkati air minum dan minyaknya. Silakan Bapak Ibu bisa pegang seperti ini, atau bisa tumpangkan tangan kalau dalam jumlah
lebih 1 botol yang Anda akan berkati atau kasih kepada orang yang membutuhkan secara gratis ya. Saya berdoa setiap mereka yang saat ini memegang air dan minyak, maupun mereka yang tumpangkan tangan di air dan minyak sekarang ini, diberkati dalam nama Yesus, menjadi tanda keajaiban penyembuhan dari Tuhan bagi orang-orang sakit, mengalir kuasa tak terbatas di luar akal pikiran manusia, mujizat itu turun memenuhi setiap mereka yang menerima pelayanan ini. In Jesus name. Air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Amin. Minumlah airnya dan diberkatilah kesehatanmu. Anda juga bisa kasih minum kepada orang tua yang mungkin hari ini butuh dilayani doa, tapi di luar kota, kasih minumkan air doa yang sudah diberkati dalam nama Yesus, biar mereka boleh menikmati juga air doa yang membawa pemulihan untuk kesehatan mereka. Puji Tuhan, kita masuk dalam sesi doa berkat. Setelah itu saya akan lanjutkan dengan testimoni. Testimoni adalah kesaksian-kesaksian yang kemarin kita doakan dan hari ini saya bagikan. Dan hari ini yang saya doakan, besok akan ada kesaksian-kesaksian bagaimana lewat doa dari Pastor Andi Simon. Ingat ya, saya bukan penyembuh. Saya ini hamba Tuhan, membantu mendoakan. Tuhan yang menyembuhkan. Kan dalam saya bukan siapa-siapa. Saya manusia yang banyak kekurangan. Tapi pekerjaan Tuhan dalam saya, Dia beri kepercayaan kelimpahan. Amin. Angkatlah 2 tangan Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Tuhanku. Sepanjang hari ini apa-apa yang Anda kerjakan, lewat doa berkat ini, kasih karunia menyertai engkau, sehingga engkau ada dalam perlindungannya, diluputkan dari kecelakaan, kerugian, hipnotis, dan engkau diberkati. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah setiap episode hidupmu, event hidupmu hari ini. Engkau next level. Setiap Anda diberkati. Saya berdoa sehat dan diberi Tuhan rahmat panjang umur. Mereka yang belum mengenal Yesus, mereka boleh merasakan kasih Yesus sehingga hati terbuka untuk menerima Yesus sebagai jaminan keselamatan hidup kekal mereka. Karena hanya Tuhan Yesus saja beri pengampunan dosa. Di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian. Hanya Yesus yang sudah berikan jaminan kepastian keselamatan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, dan kami terima berkat-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidup